Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7354 sampai bab 7355. Mendengar ini, Ye Changmin tidak merasa kecewa. Sebaliknya, dia sangat menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan Ye Chen padanya. Saat ini, keluarga Ye pada umumnya membuat Ye Chen sangat tidak puas. Di antara mereka, yang paling tidak mengecewakan tentu saja lelaki tua itu, dan berikutnya, mungkin, dirinya sendiri. Meskipun dia pernah menyinggung M. Alan, dibandingkan dengan kakak tertuanya Ye Changkong dan yang lainnya, dia masih jauh lebih baik. Terlebih lagi, selain lelaki tua itu, dia sekarang adalah satu-satunya yang tahu tentang setengah pil permajaan yang ditawarkan sebagai hadiah. Ini berarti dia sudah mendapatkan awal yang baik. Selama dia bekerja keras untuk membuktikan dirinya di masa depan, dia pasti bisa mendapatkan kesan yang lebih baik dari Ye Chen. Jadi, dengan perasaan gembira yang tak tertahankan, dia berkata, "Chen Er, tenang saja, mulai sekarang, bibimu akan selalu mengutamakan kepentingan keluarga Ye." Ye Chen mengangguk dan menyerahkan sisa setengah pil permajaan kepada Ye Zongquan, sambil berkata, "Kakek, tolong simpan setengah pil ini dengan baik." Ye Zongquan sedikit terkejut. "Mempercayakannya padaku? Apakah dia tidak khawatir aku tidak akan menolak dan memakan setengahnya juga?" Bagaimanapun, ini adalah pil permajaan, mungkin hal yang paling ia idamkan selama sisa hidupnya, mungkin satu-satunya hal yang benar-benar ia inginkan. Dan dia bahkan belum pernah memakan satu pun utuh sebelumnya. Sekarang, Ye Chen telah membelah satu pil menjadi dua, memberinya separuh dan memintanya untuk menjaga separuh lainnya. Sejujurnya, itu adalah ujian bagi tekadnya. Dia segera berkata, "Chen Er, pil ini tak ternilai harganya. Aku hanya orang tua yang sudah tua, jika aku tidak bisa menjaganya dengan baik dan pil ini hilang, dicuri, atau dirampas, itu akan menjadi kerugian yang sangat besar. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepadamu. Kurasa sebaiknya kau simpan sendiri, bagaimana menurutmu?" Ye Chen tersenyum dan menjawab, "Tidak apa-apa, kakek. Hanya sedikit dari kita di sini yang tahu tentang ini. Selama kita tidak memberitahu siapapun, tidak ada orang lain yang akan mengetahuinya." Sebenarnya, keputusan Ye Chen untuk membiarkan lelaki tua itu memegang setengah pil itu sedikit humor kelam. Itu juga merupakan cara untuk menguji dan melunakkan tekad kakeknya. Melihat Ye Chen sudah mengambil keputusan, Ye Zongquan tidak punya pilihan lain selain mengangguk tak berdaya dan berkata, "Kalau begitu aku akan memastikannya tetap aman." Ye Chen tersenyum dan menambahkan, "Kakek, mengapa tidak memakan separuhnya sekarang? Itu akan menyelamatkanmu dari malam-malam tanpa tidur." Ye Zongquan tentu saja ingin memakannya, tetapi dengan kehadiran keluarga Gu, dia merasa sedikit malu. Namun, karena Ye Chen telah menyarankannya, dia tidak melihat alasan untuk menahan diri. Bagaimanapun, benda ini sangat berharga baginya, dan maknanya sangat besar. Satu gigitan akan menghasilkan hasil yang langsung. Sebagai seorang pria yang sudah lanjut usia, bahkan beberapa tahun lebih muda pun akan terasa sangat berbeda. Jadi, ia mengambil separuh pilnya, dengan hati-hati meletakkannya ke dalam mulutnya, dan menutup matanya untuk menikmati kekuatan obatnya yang murni. Pasangan Gu, yang telah mencoba sendiri pil permajaan, menyaksikan lelaki tua itu meminum setengah pil dan tampak semakin muda. Mereka tidak terkejut. Lagi pula, dibandingkan dengan apa yang baru saja terjadi pada mereka, ini jauh kurang mengejutkan. Namun Ye Changmin, yang menyaksikan ayahnya tampak kehilangan usianya 6 atau 7 tahun dalam sekejap, benar-benar terpukul. Pada saat itu, dia akhirnya mengerti mengapa lelaki tua itu menuruti perintah Ye Chen tanpa bertanya, bahkan menyerahkan kendali seluruh keluarga Ye.
Bagi seorang yang sudah tua, godaan itu terlalu besar. Adapun dia, sambil menatap setengah pil di meja teh, kerinduan dan urgensinya mencapai puncaknya pada saat itu. Pada makan malam keluarga berikutnya, Ye Changmin 100 kali lebih perhatian daripada sebelumnya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Dia tampaknya mendefinisikan ulang dirinya sebagai pelayan keluarga Ye, bukan putri sulungnya. Ketundukan yang tiba-tiba ini bahkan membuat pasangan Gu kewalahan, karena mereka merasa tidak sanggup mengatasinya. Namun Ye Changmin, yang dulunya begitu bangga, tidak melihat ini sebagai penghinaan. Sebaliknya, dia dengan sepenuh hati bersedia. Setelah makan malam, Ye Chen menerima telepon dari Tawana. Dia berkata melalui telepon, "Tuan Ye, malam ini kita perlu melakukan gladi bersih. Apakah Anda dan Nona Gu punya waktu untuk datang dan mempersiapkan diri? Konser pertama akan segera dimulai, dan iringan tari Anda masih belum siap." Membayangkan harus menjadi penari latar bagi dua wanita membuat Ye Chen sakit kepala tak terjelaskan. Orang terhormat macam apa yang melakukan hal ini? Namun, ia juga tahu bahwa kata-kata seorang pria sejati adalah jaminannya. Setelah setuju, ia tidak dapat menarik kembali ucapannya. Lagi pula, jika dia ingin melakukannya, dia akan melakukannya dengan kemampuan terbaiknya. Gu Qihui sangat mempercayainya, dia tidak bisa mengecewakannya. Jadi, dia berkata pada Tawana, "Aku akan menanyakan jadwalnya pada Nanan." "Baiklah, Tuan Ye, saya akan menunggu kabar terbaru Anda." Setelah menutup telepon, Ye Chen bertanya kepada Gu Qihui, "Nanan, Tawana ingin kita pergi ke sana dan mempersiapkan diri untuk gladi bersih. Apakah menurutmu perlu pergi ke sana malam ini?" "Tentu saja," kata Gu Qihui bersemangat, "aku bisa bernyanyi dengan baik, dan aku tidak keberatan menyanyikan lagu-lagunya. Yang terpenting adalah koreografi untuk Assassin. Kita harus segera menyelesaikannya." Dia melirik jam dan menambahkan, "Ayo pergi sekarang. Orang tuaku bisa tinggal di sini dan mengobrol dengan kakek Ye sedikit lebih lama." Ye Chen setuju tanpa ragu dan mengumumkan kepada kelompok itu, "Aku akan membawa Nanan ke Pusat Olahraga Nasional untuk berlatih beberapa bagian konser dengan Tawana. Jangan terburu-buru untuk kalian semua, luangkan waktu untuk mengobrol." Gu Yanzong tertawa, "Teruskan saja, kalian anak muda urus saja urusan kalian. Kami yang setengah baya dan lebih tua akan tinggal di sini, bertukar cerita, dan mengenang masa lalu." Ye Zongquan menimpali, "Ya, Chen Er, pergilah bersama Nanan untuk mengurus barang-barang pentingmu. Jangan khawatirkan kami." Ye Chen mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang bersama Gu Qihui, lalu mengendarai minivan sederhana ke Pusat Olahraga Nasional. Dalam perjalanan, Gu Qihui menghubungkan teleponnya ke stereo mobil melalui Bluetooth, memutar lagunya, Assassin, berulang-ulang. Ye Chen mendengarkan seluruh perjalanan dan hampir hafal nada dan liriknya pada saat mereka tiba. Di Pusat Olahraga Nasional, panggung, pencahayaan, dan sistem suara semuanya telah disiapkan. Band pendukung Tawana sudah mulai menyetel, dan teknisi pencahayaan dan suara sedang melakukan penyesuaian akhir. Ketika Ye Chen dan Gu Qihui tiba, Tawana turun dari panggung untuk menyambut mereka secara langsung. Ia berkata kepada Gu Qihui dengan penuh semangat, "Saya sudah meminta teknisi suara mengunduh berkas musik untuk Assassin dan video klip aslinya. Kami akan segera membahasnya. Saya terutama ingin mencari tahu cara membuat koreografi untuk bagian Tuan Ye." Gu Qihui tersenyum dan berkata, "Lagu ini awalnya memiliki pemeran utama wanita dan pria. Jadi ketika kami membawakannya sebelumnya, saya tidak ikut menari. Koreografinya dilakukan oleh penari pria dan wanita dengan kostum kuno bersama-sama." Dia melirik ke arah Ye Chen, lalu menyeringai dan melanjutkan, "Tapi kali ini, karena aku akhirnya berhasil meyakinkan kakak Ye Chen untuk menari di lagu ini, tidak mungkin aku membiarkan orang lain mengambil alih posisi penari wanita." Menyadari sesuatu, dia segera mengoreksi dirinya sendiri. "Tunggu, tidak, seharusnya kita berdua sebagai pemeran utama wanita. Karena kita masing-masing menyanyikan bagiannya. Saat aku bernyanyi, kakak Ye Chen menari bersamaku, dan saat kau bernyanyi, dia menari bersamamu."
Bagaimana menurutmu pembagian yang adil? Tawana tertawa gembira, adil dan jujur, sangat masuk akal. Bersambung.